napas hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau selalu dan memberikan kami Tuhan napas hidup kami pada hari ini. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala apa yang Kau sudah berikan bagi kami saat ini Tuhan. Kami boleh ada kekuatan Tuhan, kami boleh ada semangat Tuhan, dan kami boleh datang Tuhan terkumpul di tempat ini bersama-sama Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini Tuhan kami rindu mau mendengarkan firman-Mu. Sebelumnya itu Tuhan, biarlah Engkau rapi kami semua Tuhan. Taburkan roh dengar-dengaran kepada Engkau Tuhan. Biarlah firman-Mu sebentar Tuhan Engkau nyatakan Tuhan lewat hamba-Mu Bapa. Itu benar-benar makan masuk dalam tempat hati kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti maksud Tuhan dalam setiap hidup kami saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu selalu ada dalam setiap hidup kami Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan tidak pernah Tuhan meninggalkan hidup kami Tuhan. Tapi saat ini Tuhan kami boleh Tuhan menyatakan bahwa Roh-Mu Tuhan tetap bekerja dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa khusus bagi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan hadir menjamah hamba-Mu Tuhan. Bukakan rahasia-rahasia firman-Mu saat ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh mengerti apa yang Kau sampaikan sebentar Bapa. Biarlah urapan-Mu terus mengalir bagi mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan dia perkatakan bukan dengan perkataannya sendiri Tuhan, tetapi Engkau yang berkata-kata lewat bibir mulut hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami tahu ada oknum yang tidak senang dengan apa yang kami lakukan saat ini. Roh penghulu-penghulu udara Tuhan, roh-roh jahat yang selalu mengganggu pikiran konsentrasi kami. Kami bersatu hati saat ini Tuhan. Kami mau hancurkan tengking dia di dalam nama Yesus Tuhan. Hanya Roh Kudus-Mu Tuhan diam bersama-sama dengan kami saat ini Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan duduk diam, kami mau terima firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Saudara tahu tuh perkataan haleluya, kalimat haleluya itu cuma bukan diperdengarkan dalam dunia, tapi di sorga sana banyak sekali pujian, katakan haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada hari Kamis ini Tuhan mengajak kepada kita seluruh umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita harus memperingati tentang kenaikan daripada Yesus Kristus ke sorga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada beberapa gereja yang saya lihat tidak beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Kenapa? Mungkin sibuk, mungkin orang beribadah di pantai, mungkin. Memang Tuhan mengatakan Tuhan itu ada di mana-mana. Tetapi kita harus menghormati akan hari Tuhan, saudaraku. Amin. Orang yang menghormati hari Tuhan, Tuhan akan juga menghormati kita, saudaraku. Dan orang yang menghormati Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, terima kasih pada Yesus Kristus sebagai kepala gereja kita. Lewat hamba Tuhan Bapak Gembala, Ibu Gembala yang boleh mempercayakan saya untuk dapat lagi berdiri di depan saudara. Kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Yang tidak datang hari ini rugi besar, saudaraku. Kenapa? Karena tidak merayakan akan kenaikan daripada Yesus Kristus. Mereka tidak ingat akan kebaikan Tuhan yang sudah menanggung dosa mereka, saudaraku. Saya bukan menghakimi, tapi itu perkataan firman Tuhan. Hargailah hari Tuhan, saudaraku. Amin. Mari kita akan buka dalam firman Tuhan. Kita akan bekerja sama membaca tentang kebenaran firman Tuhan.
menghormati kebenaran firman Tuhan, saya jemput semua untuk berdiri. Firman Tuhan terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai yang ke-11. Satu perikop yang kita akan baca berjudul tentang Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Tuhan Yesus naik ke sorga, saudaraku. Saya baca ayat yang genap dan saudara baca ayat yang ganjil. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, setan angkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan turunnya dan pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, apakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang berangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Terima kasih jemaat Tuhan yang selalu menghormati, menghargai firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah tahu bersama tentang hari kenaikan daripada Yesus Kristus. Ada beberapa pesan yang Tuhan tinggalkan kepada murid-muridnya, saudaraku, bahwa Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi umat-umat yang kudus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, berarti Tuhan Yesus tidak akan sediakan tempat kepadanya, saudaraku. Amin. Karena di dalam firman Tuhan, di situ kita sudah tahu bersama bahwa dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 sampai ke-10 itu kita sudah tahu orang yang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga, saudaraku. Nanti saudara baca di rumah, saudaraku. Kenaikan Yesus Kristus ke sorga menyediakan tempat saya dan saudara, amin. Bukan orang berdosa. Enak sekali orang berdosa itu Tuhan mau sediakan tempat. Tidak ada, saudaraku, dalam firman Tuhan. Biar saudara buka dalam Kejadian sampai Wahyu, tidak ada. Orang yang berdosa itu tidak akan disediakan tempat oleh Tuhan Yesus. Tapi orang yang dengar kepada Tuhan, yang selalu melakukan kebenaran kehendak firman Tuhan, Tuhan akan menyediakan tempat kepadanya. Itu pesan Tuhan yang pertama kepada kita, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, saudaraku. Oleh sebab itu, kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan jangan seperti kepada jemaat yang ada di Laodikia. Melihat jemaat yang ada di Laodikia itu suam-suam kuku, panas-panas dingin, saudaraku. Orang tahu kalau panas-panas dingin seperti apa, saudaraku. Lau-lau, saudaraku. Ikut Tuhan nyanda, ikut setan, ikut iblis. Itu orang yang suam-suam kuku. Saudara tahu itu dalam Wahyu 3 itu. Orang kalau yang suam-suam kuku seperti jemaat yang di Laodikia itu, orang yang tidak punya prinsip. Kalau orang punya prinsip yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, seperti percakapan murid-murid Yesus yang di Emmaus itu, ketika Yesus belum terangkat ke sorga, 40 hari dalam tubuh kemuliaan, dalam tubuh kebangkitannya, yang akan menantikan kenaikannya, saudaraku. Ada beberapa murid yang bercakap, saudaraku.
Mereka tidak tahu bahwa mereka ada seseorang yang mengikuti mereka, yaitu Yesus Kristus, saudaraku. Dalam percakapan mereka di perjalanan, saudaraku, mereka bertanya-tanya, siapakah orang itu yang penuh dengan kuasa itu, yang mati lalu dibangkitkan, saudaraku. Heran kan, saudaraku? Sampai, saudaraku, kita melihat di dalam firman Tuhan, penampakan Yesus atau penampakan dirinya di jalan Emmaus, saudaraku. Melihat roh yang pudar, saudaraku. Ciri-ciri roh yang pudar seperti mereka itu. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhenti mereka dengan muka yang muram, saudaraku. Saudaraku, kalau mau lihat orang yang muka muram itu yang bagaimana? Murung-murung karena pikir-pikir, tempo apa kita mau dapat berkat ini. Kita dah ingat-ingat lagi kita anak ini mau sekolah, dia mau beli dia tuntutan di sekolah, apalagi dia baju sekolah robek, sobatai lalar. Itu orang-orang tandanya, ciri-ciri orang yang rohnya sudah pudar, saudaraku, tidak menyala rohnya. Bukankah firman Allah berkata bahwa jangan padamkan roh yang ada dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang selalu percaya kepada Tuhan, yang selalu dipakai Tuhan. Saya percaya pemuda-pemuda yang ada di tempat ini, jangankan padamkan roh yang ada dalam kehidupan kita. Jangan pudarkan roh yang ada dalam kehidupan kita. Jangan lalu murung-murung. Kita lihat orang pemuda Jeffrey ini, dia murung-murung karena pikir DP mama ketua ada janji pada dia mau beli akan motor, saudaraku. Ketika mau dapat berkat, saudaraku. Tetapi saya percaya tuan pemuda ini Jeffrey pasti dia orang tua mau beli akan motor biar cuma second, saudaraku. Dia bilang kita kok kason, kalau kita sudah dapat motor semua mau bantu kita mama kesana sujanda, saudaraku. Memang pemuda yang saya percaya rohnya pasti akan dikembalikan, tidak akan pudar lagi, saudaraku. Amin. Ada lagi orang remaja Aprilio ini, jangan pudarkan rohmu. Amen. Jangan padamkan rohmu karena engkau sudah dipakai Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan murung-murung, jangan muka muram. Tetap semangat di dalam Tuhan. Bukankah Yesus Kristus kita adalah Yesus yang hebat? Amin. Hebat orang Tuhan Yesus, saudaraku. Kita sengaja kita anak-anak kita taruh di kampung sana, di rumah kapten. Kita dengan tapi istri dengan kedua anak perempuan, orang tidur di kebong. Tiba-tiba jam 1 malam, babuni itu lonceng, babuni itu HP. Pak datang lihat dulu Pak, kenapa orang susaki puru semua. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bilang pada istri ada serangan balik dari kuasa kegelapan. Kadang banyak orang tidak percaya dengan serangan-serangan balik, saudaraku. Firman Tuhan berkata bahwa dalam Efesus 6 ayat 12, perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu di udara, kuasa-kuasa jahat, saudaraku. Amin. Kalau dia tidak percaya dan tahu itu kitab itu, dia bukan orang Kristen, saudaraku. Kita bilang pakai TP istri, mari orang ke kampung. Dari Tanah Bisi ke kampung hampir 3 kilo, 2 kilo lebih. Sampai di sana kita ajak semua. Pas di situ banyak pemuda-pemuda. Ada pemuda Jeffrey, ada Andre, ada Liano, ada Augusto. Saudaraku, kita bilang mari turun berdoa. Ada kita anak Devin, dia ambil itu pohon tawang, kalau dia taruh tabako, tak ambil, kalau tak buang, nak guna itu, saudara. Amin.
Kalau orang menghadapi setan, melawan setan bukan dengan setan, lawan dengan kuasa Roh Kudus. Yes. Glory bagi nama. Pakailah senjata. Yes. It's a silence. Amen. Suaramu dahsyat Tuhan. Yes. Saya percaya saudaraku, di saat itu saudaraku, kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, roh yang Tuhan turunkan kepada kita, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini saudaraku. Memang saya bersebelahan dengan orang yang menyembah berhala saudaraku. Bapak Gad tahu itu orang itu mungkin, karena Bapak Gad pernah berkebun di sana. Sehingga pertanian Bapak Gad tidak diberkati, pertumbuhan semua tidak ada yang bagus saudaraku. Dengan ibu rumah mampuk tahu. Tetapi saya tantang kuasa kegelapan saat malam itu saudaraku. Ada saksi mata pemuda Jeffrey. Dora bilang, Kak Son, itu tusak hitam dia bukan majalah, mbak terbang. Saudara, saksi mata dari anak-anak saya dan pemuda Jeffrey. Pemuda Andre juga. Kita bilang, Tora mau lawan ini kuasa kegelapan, jangan lawan lagi dengan kuasa kegelapan. Karena itu saya sudah lewati saudaraku. Kita bilang, lawan dengan kuasa Tuhan. Amen. Ketika kami naikkan penyembahan, membuat mezbah untuk Tuhan, dan Tuhan mengeringkan kuasanya yang berbentuk harimau saudaraku. Dengan penglihatan saya melihat harimau. Yang ada di kepala harimau itu ada salib saudaraku. Dia menerkam kuasa kegelapan itu yang berbentuk kucing hitam saudaraku. Sampai sekarang nyaman kami tidur saudaraku. Saya berkata, glory terpuji nama Tuhan. Jadi kita sebagai umat Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, ketika Yesus naik ke surga, dia meninggalkan rohnya kepada kita. Kita harus jaga baik-baik saudaraku. Karena dalam kehidupan kita ini, bukankah firman Allah berkata bahwa tubuhmu adalah bait Allah, tempat kediaman dari Roh Kudus. Amin. Jadi orang jangan takut kalau menghadapi kuasa kegelapan. Dan kita yakini dengan iman bahwa kuasa yang ada pada kita, roh yang ada pada kita, jangan kita padamkan. Amin. Amin. Termasuk pemuda Jeffrey. Jangan padamkan roh yang ada di dalam kehidupanmu. Karena Tuhan sudah memakai kita. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena iblis datang hanya untuk mencuri, membinasakan umat-umat Tuhan. Karena dia mau cari teman, saudaraku. Karena di neraka itu cuma iblis bertampa. Amin. Cuma iblis bertampa di neraka, bukan umat ciptaan Tuhan. Tetapi marilah kita sebagai umat ciptaan Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, orang jangan menjauhkan diri dari tempat-tempat peribadatan seperti ini. Jangan kehidupan kita ini seperti jemaat yang ada di Laodikia, jemaat yang suam-suam. Apapun yang menjadi permasalahan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, serahkan kepada Tuhan. Amen. Tuhan Yesus berkata kepada Rasul Paulus, jemaat yang ada di Filipi, saudara, segala perkara dapat ditanggung oleh Tuhan. Amen. Filipi 4 ayat yang ke-13. Apapun yang menjadi permasalahan kita, apapun yang menjadi pencobaan kita, mari orang bawa di kaki Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Tuhan, kita sudah tidak mampu Tuhan. Hadapi kita pe anak, hadapi kita pe istri, hadapi kita pe suami, hadapi kita pe keluarga-keluarga. Mari datang bawa di kaki Tuhan, dan Tuhan dapat menyelesaikan. Amin.
Karena Yesus naik ke surga, dia akan menunjukkan bagaimana kuasanya. Kuasa daripada Yesus Kristus. Dia naik ke surga dan dia akan datang juga ke dalam dunia ini pada kali yang kedua. Sama seperti yang disaksikan oleh murid-murid Yesus. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan yang kita boleh bacakan tadi, saudara. Oleh sebab itu sekali lagi firman Allah menegaskan kepada kita, kita harus tetap menghargai dan menghormati Tuhan. Jangan hormat itu manusia. Orang kalau cuma dengan manusia cuma bersifat panas, saudaraku. Orang mau sanjung-sanjung itu manusia. Sanjung dan menyembah kepada Tuhan kekal abadi, saudaraku. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Bapak Gembala dia telepon, tol kita ada membawa khotbah kasih bagian, ada WA, kita cuma bilang amin, puji Tuhan. Jangan tolak-tolak kalau Tuhan Tuhan suka kasih bagian petorang. Bawa dan berdoa kepada Tuhan. Apa yang kita mau sampaikan Tuhan, pasti Tuhan akan bukakan ilham pada kita. Saya orang tidak pandai berbicara, tetapi kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka Tuhan selalu akan dekat kepada kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi kalau orang meminta berkat kepada Tuhan, berarti ada sesuatu yang kita harus kembalikan kepada Tuhan. Kalau orang minta berkat kepada Tuhan, Tuhan kita minta ini, berarti ada sesuatu juga yang Tuhan berikan kepada Tuhan. Berilah kehidupan kita ini, berilah tubuh kita ini memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Seperti Ayub, sekalipun banyak tantangan yang datang dalam kehidupannya, tantangan yang dari dalam, lewat istri Ayub, dia tetap menghormati Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Ada rumah tangga, kalau DP istri ejek DP suami, pandai DP suami langsung pergi di warung sebelah, diambil satu selokil sepanas, supaya dia mau melawan, mau baku ambil DP istri. Banyak ilmu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bilang pakai DP istri di Pinangunian sana, kita bilang ada satu tempat mereka sudah jadikan sarang tempat perjudian, saudaraku. Menangis hati Tuhan ketika melihat di situ ada pelayan-pelayan Tuhan, saudaraku. Banyak pelayan Tuhan yang ada di tempat itu, saudaraku. Soalnya DP ketua, soalnya DP bendahara, banyak. Pernah saya kasih dengar suara, Tuhan pasti akan menegur tempat itu. Ada beberapa orang yang ada lihat kita. Berarti orang dengar itu suara Tuhan dan pergi ke sana, saudara. Hidup ada perkembangan. Tuhan buka dan berberkat. Tempat usaha besar, tempat piara ternak besar. Tetapi saudaraku, balasan mereka ketika datang malam hari, langsung main kocok-kocok. Mereka jadikan tempat perjudian. Kita bilang pada Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan mau tegur ini kampung ini, biar singkirkanlah kami, Tuhan. Karena kami hidup di bawah kaki gunung dua saudara. Itu bukan gunung berapi, gunung penuh dengan air. Dia kalau meledak air semua. Tinggalam itu kelurahan Pinangunian itu, saudaraku, kalau sampai Tuhan tegur. Kita bilang, Tuhan singkirkan orang keluarga Tuhan. Kalau Tuhan mau tegur itu kampung Pinangunian.
Kalau Tuhan tegur, pasti tenggelam kampung Pinangunian itu, saudara. Cuma dengan adanya beberapa segelintir orang yang coba-coba melawan kehendak Tuhan. Bagus ada dua berdiri di atas mimbar pakai stola dan lain-lain. Malam hari langsung main kartu, ada DP alas-alas di bawah kartu. Tapi orang di tempat ini tidak ada. Karena saya tidak pernah melihat, saudara. Setiap kita lewat berjalan kaki, tegur tempat itu Tuhan. Menjadi cemar di kelurahan. Tuhan sangat marah dan cicik melihat hal seperti itu. Menangis hati Tuhan. Kenapa? Karena di situ ada pelayan-pelayan Tuhan, saudaraku. Saya percaya kita yang ada di tempat ini tidak akan terjadi seperti hal-hal itu. Ketika kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita akan jadi seperti 5 anak darah yang bijaksana ini. Menyiapkan minyak dalam buli-buli kita. Ketika ada kedatangan Tuhan yang kedua kali, orang buka mata kemari, ada di sorga kota orang petampa. Nyada sia-sia orang beribadah pada Tuhan. Nyada sia-sia orang mengiring Tuhan, saudara. Kemarin dulu hujan lebat, satu kesaksian. Saya pulang dari Bitung, ada mau cek ini orang kegiatan kalau ada hujan lebat, bakilat. Kok ada orang bataria, om singgah lom, bakilat, hujan bukan kilat. Kita cuma bilang, biar, tapi Tuhan pekilat kok itu. Kita pe Tuhan peguntur itu. Kenapa orang mau takut, saudaraku? Amin. Kalau orang hidup di dalam Tuhan, tidak ada perlu yang orang mau takut. Dan tidak ada siapa-siapa yang orang mau takut, saudaraku. Asalkan orang hidup benar-benar di dalam Tuhan, hidup kekudusan di dalam Tuhan. Amin. Karena rasa ketakutan itu timbul kepada kita karena kita itu jauh dari Tuhan, jauh dari jalan Tuhan. Tetapi kalau orang dekat dengan Tuhan, sekalipun cobaan apapun yang mau datang, orang tidak perlu takut. Amin. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Karena Tuhan selalu yang menolong kita. Karena Tuhan selalu yang memegang tangan kita sebagai orang percaya. Dan Dia selalu meneguhkan iman percaya kita. Banyak kali kita lihat Pak, kita Bapak di samping kanan saya ini, kalau lihat status, odo memang. Tetapi saya percaya, kalau orang hidup di dalam Tuhan, Tuhan tidak pasti akan tinggalkan. Biar mau kempes ban lagi di jalan, mau rusak tompe motor, tapi kalau orang hidup di dalam Tuhan, ada satu jalan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Amin. Tompe Bapak Onal ini kota jaga lihat status memang luar biasa. Pakai Tuhan tompe Bapak ini. Bawa oto gandengan, odo memang luar biasa. Ada tompe Bapak satu lagi, Bapak Julin. Gandengan 24 bola, 12 bola. Kita sendiri mau bawa 2 bola, jangan kita setuju, saudaraku. Tetapi kalau orang hidup di dalam Tuhan, Tuhan selalu akan memberikan jalan kepada kita. Jalan menuju surga, yaitu Yesus Kristus yang akan mengantar kita. Terpuji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan yang kita boleh dengar bersama dan kita baca bersama. Saya percaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan saya kembalikan kepada Bapak Gembala.